me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali lagi dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup ya bosku, yang mengikuti kemarin prediksi yang saya berikan ya bosku. Kemarin ada 2 build yang saya sharing ya bosku. Satu build kita itu masih bisa amankan ya bosku, walaupun di sana kita lumayan kena pajak premannya ya bosku. Oke, di sini cukup besar pajak preman yang kita dapatkan kemarin, tapi gak apa ya bosku. Di 4 tim kemarin itu kita ambil tim-tim yang kita bisa bilang itu lumayan build boom ya bosku, atau build favorit kita yang kemarin. Dari 5 tim yang saya rekomendasikan itu ada satu tim yang saya selipkan ya bosku di luar dari prediksi. Jadi buat bos-bosku yang di grup, selamat saya ucapkan yang mengikuti prediksi kemarin. Di sana kita masih bisa aman ya bosku, walaupun ada satu build kita di sana kita pasti kena L ya bosku, tapi tidak apa. Dan mohon maaf banget untuk single bed boom kita kemarin sini, perkiraan itu bakal terjadi over goal. Ternyata sini Horizon hanya bisa mengantongi 1 gol dan Legba ini tidak bisa mencetak gol ya bosku. Jadi sangat sayangkan kemarin single bed boom kita ini melenceng ya bosku. Oke, jadi mohon maaf untuk single bed boomnya. Mudah-mudahan di laga nanti malam ini kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Oke. Dan untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan seperti biasa, ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan. Nanti bos-bosku bisa ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip ya bosku. Utamakan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke. Dan buat bos-bosku yang baru bergabung yang masih bingung untuk kesimpulannya ada di mana, itu saya taruh di akhir video ya bosku. Oke. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang pertama itu dari laganya Eropa Champions League ya bosku. Ini masuki babak ke kualifikasi. Oke, ini saya ambil 3 dan 2 saya ambil dari Liga Swedia. Oke. Dan pertama ini saya akan bahas dari Liga Champion kualifikasi dulu ya bosku. Oke. Di sini yang mempertemukan Plesen dari perwakilan dari Republik Ceko berhadapan dengan HJK perwakilan dari Finlandia ya bosku. Oke. Di sini kita bisa lihat dari leg pertama ya bosku. Di leg pertama ini Plesen ini bisa lebih unggul dengan skor 2-1 ya bosku. Oke, itu dengan kemenangan Plesen dengan skor 2-1. Tapi kalau kita juga lihat ya bosku dari tekanan yang dikasih ya bosku sama HJK, di sini kita bisa lihat dari statistik ya bosku. HJK yang memimpin jalannya pertandingan ya bosku. Ini kita bisa bilang HJK ini kasih tekanan dari babak pertama itu sudah dimulai ya bosku, ketekanan yang dikasih oleh HJK. Dan di babak kedua juga HJK ini juga lagi ngodot ya bosku, tapi HJK di sini kurang hoki ya bosku di laga kemarin itu dengan kekalahan HJK dengan skor 2-1 ya bosku. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini ya bosku, kalau kita lihat dari laga nanti malam ini, dilihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal. Kenapa over goal? HJK yang ketinggalan 1 gol ya bosku. Saya rasa HJK ini bakalan lebih memaksimalkan jalannya pertandingan ya bosku, karena juga HJK kalau kita juga lihat pertandingannya atau mentalnya yang bermain di tandang ini juga cukup bagus. Tidak menutup kemungkinan juga HJK bisa kembali comeback, bisa menangkan laga untuk laga nanti malam ini ya bosku. Emang kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Pleasant yang kasih handicap pur ya bosku, tapi kalau kita lihat HJK saya rasa tidak tumbang lagi ya bosku. Di sini kalau saya rasa HJK bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan kalau kita lihat dari pasaran handicapnya ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang HJK di nahan 1,5 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal untuk laga nanti malam. Dan next kita lanjut ke laga kita yang kedua menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Sheriff Tiraspol berhadapan dengan Maribor ya bosku.
Kalau kita lihat dari leg pertama itu dengan hasil imbang dengan skor kacamata ya bosku, dan kalau juga kita lihat emang dari dari pergantian permain di sini kelihatan banget kalau tuan rumah ini lagi tertekan ya bosku. Kita bisa lihat dari pergantian pemain yang diganti ya bosku. Dari leg pertama ini ada 3 pemain yang diganti ya bosku di menit-menit akhir, dan di sini Sheriff Tiraspol kita bisa lihat kalau di Sheriff Tiraspol ini sudah menemukan ritme permainannya ya bosku, tapi karena Sheriff Tiraspol ini kurang beruntung, jadi kita bisa lihat dari statistiknya ya bosku. Di sini Sheriff Tiraspol emang agak kurang beruntung bermain di away. Ini masih banyak ada penyelamatan yang dilakukan ya bosku oleh lini belakang dari Mirabor untuk leg pertama, tapi kalau leg kedua ini Sheriff Tiraspol yang bermain di kandang saya rasa bakalan lebih barbar ya bosku untuk bisa menangkan laga untuk laga nanti malam. Saya rasa Sheriff Tiraspol yang bermain di kandang atau Sheriff Tiraspol yang lebih diunggulkan untuk laga nanti malam ini, saya rasa bisa kembali menangkan laga ya bosku, oke, untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Sheriff Tiraspol di handicap setengah atau bisa bermain di over 1/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya pergi ke liganya Swedia. Oke, di mana sini tuan rumah Orange T berhadapan dengan Västerås ya bosku. Kalau kita lihat dua klub ini, kita bisa dua klub ini cukup seimbang ya bosku. Emang kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Orange T yang lagi berada di zona degradasi dan Västerås yang berada di peringkat 12 ya bosku, tidak menutup kemungkinan juga untuk laga nanti malam ini Orange T tidak bakalan tumbang ya bosku. Di sini kita bisa lihat emang Orange T yang lagi menjalani 5 laga terakhir yang dijalani, emang kebanyakan laga itu dengan hasil imbang. Kalau kita juga lihat performanya Västerås ini juga lagi pasang surut ya bosku, dalam 5 laga itu dia mengantongi 2 kali kekalahan. Jadi kalau kita juga lihat dari laga head to head, di sini Orange T jarang banget bisa tumbang ya bosku, hanya 1 laga itu dia tumbang di tahun 2019. Tapi kalau kita lihat emang dari laga head to head keseluruhan kebanyakan laga itu dengan hasil imbang. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to headnya ya bosku, dua klub ini saya rasa laga nanti malam ini Orange T bisa menangkan laga untuk bisa keluar dari zona degradasi ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini saya rasa Orange T bisa comeback performanya ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam, kalau saya lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Orange T di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Menurut versi gua, di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Swedia, di mana sini tuan rumah Ostos yang berhadapan dengan AFC ya bosku untuk laga nanti malam ini. Di sini coba kita lihat dari standing klasemen sementaranya dulu ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, dua klub ini hanya selisih 3 poin ya bosku. Kita bisa bilang dua klub ini juga cukup seimbang untuk laga nanti malam ini ya bosku. Nah, kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini ya bosku, dilihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku, untuk laga nanti malam ini kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal, walaupun emang kalau kita lihat dari produktivitas dua klub ini rata-rata setiap match ini ada aja gol yang terjadi ya bosku. Oke, tidak menutup kemungkinan ya bosku untuk laga tim malam ini bakalan terjadi over goal. Nah, kalau kita lihat untuk laga head to head, emang sini Ostos yang lebih diunggulkan ya bosku kalau kita lihat dari secara keseluruhan laga head to head. Dan kalau kita lihat dari standing klasemen sementara untuk laga nanti malam dan dilihat dari pasaran yang dikasih ya bosku. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam ini, bos-bosku bisa pegang Ostos di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke.
Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Skopje berhadapan dengan Dinamo Zagreb ya bosku. Di sini saya berada di Eropa Champions League ya bosku, di kualifikasi. Nah, di sini coba kita lihat dari laga head to head. Kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di mana di laga head to head terakhir, oke, di leg pertama ini kita bisa bilang dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku jalannya pertandingan. Emang kalau kita lihat dari penguasaan bola ini cukup, ya kita bisa bilang cukup seimbang, walaupun sini Dinamo Zagreb yang bermain kandang hanya unggul persentasenya lebih sedikit ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari babak pertama emang Dinamo Zagreb ini sudah mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari statistik untuk dua klub ini, dan saya lihat juga dari pasaran handicap dan over under, dan saya juga analisa ya bosku kekuatan dua klub ini dari laga head to head ataupun 5 laga terakhir masing-masing yang dijalani. Di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa pegang Dinamo Zagreb di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4, atau enggak bos-bosku yang mau bermain aman bisa pakai untuk parlay, kita winkan aja ya bosku Dinamo Zagreb. Takutnya di sini Dinamo Zagreb hanya bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Bos-bosku bisa pegang Dinamo Zagreb bermain win di full time atau bermain di handicap 1/4, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, kembali ke analisa dan tambahkan juga feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika nanti ada samaan feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan juga dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.